pengalaman, J, karena dari segi teori maupun dari segi prakteknya jauh lebih banyak dan lebih ribet dibandingkan dengan analisis jalur. Bapak Ibu sekalian bisa dicoba untuk membuka PPT SEM terlebih dahulu di sini dan juga modul SEM boleh yang Word maupun yang PDF. Disiapkan dulu. Sampun nggih, hari ini kita akan mulai untuk belajar mengenai SEM. Mohon dibuka terlebih dahulu. Buka PPT terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang SEM. Oke. Kalau kemarin kita belajar analisis jalur, itu variabel-variabelnya terobservasi. Nah, hari ini SEM itu akan belajar mengenai bagaimana caranya menghitung pengaruh untuk variabel-variabel yang sifatnya abstrak. Contohnya seperti motivasi belajar, habis itu disiplin kerja, loyalitas karyawan, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh variabel-variabel abstrak di mana Maaf, tolong yang lain di-mute ya. di mana itu kan variabel-variabelnya kan dia tidak bisa diobservasi secara langsung. Nah, maka dari itu variabel-variabel laten yang seperti itu mengambil angkanya atau mengambil datanya harus dengan melalui indikator-indikatornya agar dia bisa diestimasi. Nah, analisis yang bisa menghitung variabel laten beserta indikator-indikatornya yaitu adalah SEM. Nanti SEM sendiri ada banyak jenisnya dan ada beberapa prosedur analisisnya. Di sini di sini kondisi tersebut menimbulkan dua permasalahan, yaitu masalah pengukuran dan juga masalah hubungan kausal antar variabel. Oke, untuk SEM sendiri ditemukan oleh Carl George untuk estimasi dan analisis faktor. Jadi sebetulnya SEM ini adalah gabungan antara analisis faktor dengan regresi. Hanya saja dia lebih dikembangkan, nanti dia menjadi confirmatory faktor analisis atau CFA. Jadi CFA ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan analisis faktor, nggih. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengerti analisis faktor, maka untuk memahami CFA atau confirmatory faktor analisis akan lebih mudah. Kemudian nanti sama akan menghasilkan model persamaan struktural hampir sama dengan jalur. Oke, lanjut ke step ketiga, ke slide ketiga. Ini perbedaan, saya tampilkan kembali perbedaan SEM, analisis jalur dan juga regresi. Barangkali Bapak Ibu agak lupa, nggih. Nah, kemarin kita sudah membahas analisis regresi dengan jalur. Nah, maka sekarang kita bandingkan antara regresi, jalur, dan juga SEM. Karena dia trackingnya itu awal mulanya itu dari regresi, nanti regresi perkembangannya ke jalur, habis dari jalur dia dikembangkan menuju SEM. Karena tidak semua variabel-variabel yang dicari pengaruhnya itu bisa langsung mendapatkan nilainya. Kalau yang pertama, analisis regresi itu hanya mampu menguji persamaan struktural atau model secara struktural, begitu pula dengan analisis jalur. Tetapi SEM itu mampu menguji model struktural maupun pengukuran. Artinya struktural di sini itu bisa menguji pengaruh antar variabel laten.
Sedangkan kalau model pengukuran itu dia menguji variabel laten dengan indikatornya. Jadi nanti ini dapat terkait dengan konstruk apa namanya, konstruk model nggih, antara variabel laten dengan variabel dengan indikatornya. Kemudian yang kedua adalah yang regresi itu hanya mampu menguji pengaruh antar variabel dalam suatu model, begitu pula dengan jalur. Tapi kalau SEM dia mampu menguji kecocokan suatu model. Nanti pakai GUF ngoten nggih. Kemudian yang ketiga, regresi itu tidak mampu menguji variabel mediasi dan variabel moderasi. Saya ulangi kembali nggih, variabel mediasi adalah variabel perantara atau misal apa namanya, variabel yang dilewatkan sebelum ke variabel dependen. Kalau variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi hubungan X ke Y. Nah, kalau regresi itu tidak mampu menguji mediasi maupun moderasi. Tapi kalau jalur itu hanya mampu menguji mediasi saja. Kalau SEM itu bisa mediasi, bisa moderasi. Kemudian yang regresi tidak mampu menangani data normal, artinya regresi maupun jalur data harus sama-sama normal, nggih. Kalau SEM itu boleh data normal, boleh juga tidak normal. Nah, nanti ada syaratnya, ada kondisi-kondisinya, bagaimana bagaimana kalau datanya tidak normal harus bagaimana, kalau normal yang harus bagaimana. Nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk perbedaan regresi, jalur, dan juga SEM. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Untuk perbedaan ketiganya ini sudah cukup jelas? Mbak mau nanya. Oke. Mbak, kalau regresi dan jalur itu kan ada teori Robas itu, apakah bisa dipakai atau tidak ya untuk yang regresi sama jalur yang mengasumsikan bahwa data itu harus sudah berdistribusi normal? Oh, pakai itu, Bu, apa namanya, Ya, pakai pakai Robas. pakai Robas ya. Ya, Kalau apakah harus normal? kalau memang jalur sama regresi, dia harus normal, Bu. Karena kan dia parametrik, Bu. Nanti kan kalau dia pakai Robas kan udah masuknya bukan parametrik lagi nanti. Ada apa namanya, ada koreksinya di situ kan, jadi dia nggak bisa apa namanya, nanti analisisnya sudah agak berbeda nanti, Bu. Dan ndak apa namanya, ndak sama dengan jalur lagi. Oke, makasih Mbak. Iya. Kalau SEM Robust sepertinya bisa, Bu, tapi kalau jalur ndak bisa. Untuk yang lain sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya lanjutkan lagi. Untuk ke slide keempat, contoh kasus. Salah satu contoh kasus SEM, analisis jalur dan juga regresi. Kalau regresi, sebenarnya regresi sama jalur hampir sama, nggih, untuk apa namanya, untuk jenis variabelnya. Di regresi ini dia pengaruh luas panen dan produktivitas jagung terhadap produksi jagung. Nah, ini kan luas panen kan bisa diukur. Produktivitas jagung juga bisa diukur. Terhadap produksi jagung juga bisa diukur. Nah, mereka sama-sama menjadi variabel terobservasi yang di mana variabelnya didapatkan mendapatkan datanya dari data sekunder, nggih. Jadi bisa apa namanya, bisa ambil data di perusahaan maupun di BPS ini juga bisa. Nah, sebetulnya regresi ini itu diperbolehkannya adalah variabel-variabel yang dia sifatnya terobservasi. Nah, kalau untuk variabel-variabel yang dia tidak bisa diukur secara langsung, itu harusnya tidak menggunakan regresi, nggih, harusnya menggunakan SEM. Kalau ditanya apakah tidak boleh mencari pengaruh seperti motivasi belajar, disiplin belajar terhadap prestasi belajar.
tapi menggunakan regresi. Saya tidak membilangkan tidak boleh, hanya saja kurang tepat. Karena nanti, variabel-variabel tersebut itu akan, apa ya, hanya akan menjumlahkan ataupun merata-ratakan indikator-indikatornya tanpa memperhatikan setiap error per indikator, setiap dampak per indikatornya tidak akan diperhitungkan. Dia hanya akan diakumulasi, hanya akan ditotal, lalu tiba-tiba dicari pengaruhnya. Nah, itu kurang tepat. Jadi kalau untuk variabel-variabel yang dia sifatnya abstrak, itu harusnya mencari pengaruh menggunakan SEM atau menggunakan PLS. Tapi kalau untuk regresi itu lebih baik digunakan untuk data-data yang dia sifatnya terobservasi secara langsung. Begitu pula juga dengan jalur. Sama. Cuma regresi sama jalur kan bedanya kemarin adalah di jumlah Y-nya saja. Untuk untuk sistematikanya dan juga asumsinya sama. Kemudian untuk SEM, contohnya adalah analisa persepsi pegawai terhadap gaya kepemimpinan. Ini kan persepsi pegawai. Persepsi pegawai kan tidak mungkin diukur secara langsung. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana persepsi setiap individu pegawai ini terhadap gaya kepemimpinan atau terhadap gaya bos dalam memimpin ini nggih. Kita kan tidak akan pernah tahu kecuali kita bertanya menggunakan beberapa pertanyaan yang kita sebut dengan angket. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut pastilah ada indikator-indikator yang menyokong untuk mendapatkan nilai di persepsi pegawai. Nah, jadi harusnya variabel-variabel yang bersifat abstrak seperti ini itu dia ditelitinya menggunakan SEM bukan menggunakan regresi. Oke, untuk contoh selesai. Nah, sebelum masuk ke dalam ke dalam komponen-komponen SEM, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai gambaran umum SEM itu seperti apa? Sudah paham semua kah? Atau ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu untuk gambaran umum SEM-nya? Tanya Mbak. Oke, monggo Pak. Kalau di SEM itu kan di contoh tadi itu analisis persepsi. Halo? Oke, diulangi aja Pak. Ya, kalau di SEM di contoh tadi, SEM kan analisis persepsi. Oke. Kalau dilihat analisis persepsi ini kan kelihatannya kan kualitatif. Apakah nanti bisa di dalam SEM ini menunjukkan nanti analisis kualitatif atau bisa dua-duanya? Sebetulnya ini kan analisis. Ini kan analisis. Sebetulnya Kenapa kalau tidak untuk kemampuan analisis? Iya, sebetulnya kalau untuk SEM sendiri itu dia cocok untuk digunakan dalam penelitian mixed method karena SEM sendiri itu setengahnya kualitatif, setengahnya kuantitatif, Pak. Karena SEM sendiri dia akan biasanya dia analisis yang digunakan untuk membuka ke kualitatifnya. Jadi kita dapatkan angka, dapatkan hasil-hasil secara kuantitatifnya untuk dibawa ke kualitatif. Nah, karena di SEM sendiri ini dia akan bisa meneliti setiap pertanyaan yang mendukung atau menyokong atau membentuk persepsi pegawai sendiri. Kita akan bisa meneliti bagaimana sampel tersebut, persepsinya itu bagaimana terhadap gaya kepemimpinan. Kita akan bisa mengetahui per indikatornya untuk dikualitatifkan. Tapi sebelumnya perhitungannya tetap menggunakan kuantitatif. Pripun, Pak? Kalau dengan in vivo sama enggak itu? Kalau in vivo kan juga lebih ke kualitatifnya. Oh, beda, Pak. Beda. Ya. Kan nanti merujuk suatu kesimpulan secara deskriptif. Apakah bisa untuk triangulasi? Bisa nggak seperti itu? Oh, enggak, Pak. Kalau kalau SEM tetap perhitungannya secara kuantitatif. Nah, nanti
dari kuantitatif kan terdapat angka-angka seperti validitas, kecocokan model, dan sebagainya, nanti akan bisa dibawa untuk dikembangkan di kualitatif, ngoten, Pak. Hanya seperti itu sih, Pak. Kalau misal dari segi prosesnya tetap proses kuantitatif, mboten kualitatif. Cuma karena memang dia variabelnya variabel laten, variabel yang tidak bisa diobservasi secara langsung atau perlu indikator-indikator, makanya dia diibaratkan sebagai analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi memang SEM ini digunakan untuk membuka ke kualitatifnya, hanya seperti itu sih, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Sampun nggih? Sudah paham semua untuk gambaran umum SEM? Ya, Mbak, lanjut. Oke. Kita akan masuk ke variabel-variabel dalam SEM, nggih. Nah, dalam SEM sendiri ada 2 jenis variabel, yaitu variabel laten dan variabel teramati. Nah, kemarin yang di Lisrel itu kan ada 2 kolom, nggih. Yang satu kolom variabel terobservasi dan satu lagi variabel laten. Nah, nanti kita akan bekerja di kedua kolom tersebut. Untuk di variabel laten, poin pertama, variabel laten merupakan konsep abstrak yang tidak dapat diamati secara langsung, nggih. Ini salah tipu. Yang tidak dapat diamati secara langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati. Jadi dia harus disokong atau harus mendapatkan nilai dari variabel-variabel teramati atau kita sebut dengan indikator. Nah, kemudian contoh dari variabel laten seperti perilaku orang, sikap, perasaan, dan motivasi seseorang. Kemudian ada 2 jenis variabel laten, yaitu variabel laten endogen dan juga variabel laten eksogen. Kalau yang eksogen dilambangkan dengan KSI, nggih, KSI. Nah, lalu untuk variabel laten endogen dilambangkan dengan eta. Nah, nanti mulai tahap ini sampai ke bawah kita akan lebih sedikit matematis, nggih. Akan ada banyak simbol dan juga banyak banyak kode-kode matematika atau simbol matematika yang artinya sendiri-sendiri nanti. Nanti diharapkan Bapak Ibu untuk tetap fokus dalam membentuk. Soalnya nanti ini dibutuhkan dalam pembentukan model awal. Oke. Nah, untuk untuk definisi eksogen sama endogen masih sama. Kalau eksogennya memberi anak panah, kalau endogen yang mendapat anak panah. Selama dia mendapatkan anak panah, dia dikatakan endogen meskipun dia akan memberikan anak panah juga. Ngoten nggih. Jadi variabel laten eksogen dilambangkan dengan KSI dan variabel laten endogen dilambangkan dengan eta. Lanjut, yang kedua adalah variabel teramati. Variabel teramati merupakan variabel yang dapat diukur secara empiris atau dapat diobservasi secara langsung. Biasanya kalau dalam angket dia disebut sebagai indikator atau ukuran dari variabel laten tersebut. Nah, contoh seperti ini. Contoh pada suatu penelitian dengan menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner tersebut terdapat 40 pertanyaan, maka jumlah variabel teramati mengikuti jumlah pertanyaan pada kuesioner tersebut sebanyak 40 variabel. Jadi, misal kita ingin meneliti tentang motivasi belajar seorang siswa. Nah, kita bikin nih Bapak Ibu angket untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Dalam angket tersebut jenengan membubuhkan atau memberikan 40 pertanyaan untuk mengetahui untuk mengetahui ukuran motivasi belajar setiap siswa, sehingga sama juga terdapat 40 indikator dalam pengamatan variabel motivasi belajar siswa. Nah, akan tetapi beberapa pakar pun ada juga yang berpendapat bahwa kalau satu indikator hanya satu pertanyaan saja itu kurang mumpuni. Ada juga yang berpendapat bahwa
satu indikator itu paling tidak harus ada 2 atau 3 pertanyaan agar nilai dalam indikator tersebut lebih valid begitu. Tergantung Bapak Ibu mau pakai pendapat yang mana. Itu hanya beberapa pendapat beberapa teori. Kalau untuk Wijayanto, dia berpendapat bahwa jika ada 40 pertanyaan maka ada 40 indikator. Gitu. Oke. Lanjut G. Berikut ini adalah variabel dalam SEM ya. Ini contohnya adalah variabel laten. Variabel laten itu simbolnya dia berupa elips. Berupa elips gambarnya memberikan anak panah ya. Memberikan anak panah dia simbolnya berupa KSI. Kalau endogen itu mendapat anak panah, meskipun dia memberi anak panah, selama dia mendapat anak panah dia dikatakan tetap endogen. Nah, selalu diingat variabel laten dia gambarnya berbentuk elips. Nah, kalau variabel teramati kemarin kotak nggih, sama kotak X. Ini yang eksogen, ini yang endogen. Kalau yang eksogen dia dilambangkan X, kalau yang endogen dia dilambangkan Y. Untuk variabel teramati atau indikator. Indikator dari variabel eksogen dia dilambangkan X, indikator dari variabel endogen dia dilambangkan Y. Jadi memang mereka seranah nggih. Oke. Kemudian model-model dalam SEM. Terdapat 2 jenis model nggih dalam SEM, yaitu model struktural dan model pengukuran. Nah, maksud dari model struktural di sini adalah model yang menggambarkan hubungan-hubungan di antara variabel-variabel laten. Contoh itu berarti kalau model struktural adalah indikator. Motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar, atau motivasi belajar dan disiplin belajar mempengaruhi prestasi belajar. Itu adalah contoh dari model struktural karena dia menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-variabel laten. Kemudian parameter yang menunjukkan pengaruh laten endogen pada laten eksogen yaitu gamma. Jadi kalau antara endogen dengan eksogen itu gamma. Kalau antara endogen dengan endogen itu beta. Sedangkan matriks kovarian antara variabel laten eksogen simbolnya adalah pi. Jadi tadi ada KSI, ada eta, ada gamma, ada beta, ada pi. Sudah ada 5 simbol nggih. Kalau tadi yang KSI adalah simbol variabel eksogen, eta simbol variabel laten. Kemudian parameter antara variabel laten eksogen dengan laten endogen namanya adalah gamma. Lalu parameter laten endogen dengan laten endogen namanya adalah beta. Kemudian matriks kovarian antara laten eksogen dia adalah matriks pi. Sudah ada 5 simbol. Kita lanjut lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ini KSI 1, KSI 2, ini artinya berarti dia laten eksogen. Eta 1, eta 2, eta 3 dia adalah laten endogennya. Ada 2 variabel laten eksogen, ada 3 variabel laten endogen yang dihubungkan. KSI 1 ke eta 1, KSI 2 ke eta 2, KSI 2 ke eta 3, eta 1 ke eta 2, eta 1 ke eta 3. Nah, KSI itu kan laten eksogen, ke eta adalah laten endogen. Maka parameter yang mengukur pengaruh dari KSI 1 ke eta 1, dia diukur oleh gamma. Gamma 11 ini mengibaratkan indeks dari KSI 1 ke eta 1. Gamma 12 ini berarti dari KSI, ini berarti dari eta 1 nggih, ini 1, 2. Ini kenapa dinamakan gamma 12? Karena yang dituju adalah eta 1 berasal dari KSI 2. Makanya di 12 bukan 21 tapi 12. Penulisannya seperti itu. Kemudian kalau yang dari eta ke eta dinamakan beta. Selalu indeksnya adalah yang dituju dulu baru asalnya. Karena yang dituju adalah 2, maka dia beta 21. Kemudian matriks kovarian antara variabel
laten eksogen dia dilambangkan oleh I. Nah, ini adalah model strukturalnya. Gambarnya seperti ini. Berbunyi bahwa eta 1 kan dia dipengaruhi oleh KSI1 dan juga KSI2. Maka dituliskan dalam rumus atau dituliskan dalam model strukturalnya menjadi eta 1 sama dengan gamma 11 dikali KSI1 ditambah gamma 12 dikalikan KSI2. Kalau eta 2 kan dia cuma dari eta 1. Maka rumus persamaan strukturalnya adalah eta 2 sama dengan beta 21 kalikan eta 1. Kemudian kalau eta 3 kan dia dari eta 1 sama KSI 2. Maka dia dinamakan beta 31 kali eta 1 ditambah gamma 32 dikalikan KSI 2. Untuk dari variabel SEM sampai model struktural ada yang ditanyakan? Cukup jelas, J? Saya lanjutkan ke model pengukuran kalau sudah tidak ada yang bertanya tentang model struktural. Lanjut nggih ke model pengukuran. Model pengukuran merupakan hubungan yang melalui analisis faktor konfirmatori atau konfirmatori faktor analisis yang nama bekalnya disingkat menjadi CFA. Nah, di mana terdapat kovarian yang tidak terukur antara masing-masing pasangan variabel-variabel yang memungkinkan. Model pengukuran ini dievaluasi sebagaimana model SEM lainnya dengan menggunakan pengukuran uji keselarasan. Nah, agar lebih jelas untuk model pengukuran kita masuk ke gambarnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya ambil contoh KSI. Jadi misal tadi kan motivasi belajar, disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Lah, di motivasi belajar sendiri ini kan dia dia dibentuk melalui indikator-indikatornya. Nah, karena motivasi belajar dia adalah variabel laten eksogen, maka simbolnya adalah KSI. Nah, sedangkan indikator-indikatornya dia dilambangkan dengan X. Kenapa X? Karena dia adalah indikator dari KSI. Kalau indikator dari eta, dia lambangnya Y. Karena dia indikator dari KSI, maka dia lambangnya X. E1, X2, X3. Sedangkan parameter yang mengukur hubungan antara indikator dengan variabel latennya adalah lambda. Kalau X dengan KSI namanya lambda X. Kalau Y dengan eta dia lambda Y. Dia ada lambda X, ada lambda Y. Ini adalah model pengukuran dari KSI. Lambda X. Misi Mbak mau nanya. Iya. Ya, ini yang terkait model pengukuran ini di notasi matematiknya tidak ditambahkan error ya? Oh iya nanti. Itu ada errornya. Ini baru masuk ke modelnya dulu, belum masuk ke belum masuk ke kesalahannya. Nanti kalau sudah kesalahan nanti baru genep. Oh, ya. Mbak Nur, itu lambda itu parameter untuk indikator KSI gitu ya? Ya, iya Bu. Jadi ini yang Ibu bingungkan kenapa panahnya dari KSI ke X1 nggih, mboten kebalik ngoten Iya, betul. Ya, sebelumnya saya terangkan dulu. Jadi membacanya begitu, diukur oleh X1, KSI diukur oleh X2, atau bisa dibilang KSI dibentuk oleh. Dia kenapa panahnya bukan
bukan dari X1 ke KSI, melainkan dari KSI ke X1, karena panah ini dinamakan panah reflektif. Artinya reflektif sendiri adalah pencerminan. Jadi KSI itu dicerminkan oleh X1, dicerminkan oleh X2, dicerminkan oleh X3. Kalau saya balik dari X1 ke KSI, dia bukan lagi mencerminkan, tapi akan mempengaruhi. Nah, padahal di sini diharapkannya kan KSI ini akan mendapatkan hasil estimasi dari indikator-indikatornya. Diharapkannya KSI ini akan dapat dibentuk oleh indikator-indikatornya, boten dipengaruhi, tapi dibentuk. Maka kenapa di sini persamaannya adalah X1 sama dengan lambda sekian-sekian KSI. Jadi memang ini adalah namanya panah reflektif. Ada reflektif, ada kausatif. Ada reflektif. Pengaruh. Nah, ada reflektif, ada formatif. Ada reflektif, ada formatif. Kalau yang reflektif itu bisa nggak Mbak disebut sebagai dependen yang mempengaruhi independen yang mempengaruhi dependen? Beda lagi ya Mbak ya? Beda lagi. Nanti kalau seperti itu dia dinamakan formatif, Bu. Oh, ya. Nanti coba saya fotokan untuk materi reflektif juga formatifnya agar Bapak Ibu bisa lebih mengerti ngoten nggih. Saya fotokan nanti saya kirimkan ke grup. Terima kasih, Mbak. Nggih, sama-sama Ibu. Oke, lanjut. Kita masuk ke kesalahan-kesalahan dulu dalam SEM. Sama nggih, kesalahannya ada kesalahan struktural sama kesalahan pengukuran. Nanti ini kita akan baru membahas ke errornya. Nah, kalau error dari kesalahan struktural, dia pakainya zeta. Simbolnya zeta. Seperti ini nanti. Nah, ini yang lengkapnya nggih. Lengkap notasi model notasi persamaan struktural lengkapnya kan seperti ini. Ditambahkan dengan errornya. Nah, namanya zeta, zeta, zeta. Kemudian kalau yang pengukuran dia simbolnya adalah delta. Kalau yang Y, dia errornya namanya itu var epsilon. Di sini tidak disebutkan. Oh, di sini ada. Di slide 16. Ini nggih, saya besarkan. Nah, di sini ini adalah gabungan dari keseluruhan model, namanya dia full model atau hybrid model. Di sini dapat dilihat. Ini ada KSI, ada ETA, ada ada error-errornya juga. Nah, kalau yang di X errornya namanya delta, kalau yang di Y namanya dia epsilon. Kalau errornya, nggih. Ya, ini untuk variabel latennya ada tidak ketentuan minimal berapa banyak indikator yang membentuk variabel laten itu? Sebetulnya tidak ada minimalnya. Akan tetapi jika variabel laten itu dia indikatornya terlalu sedikit, maka nanti takutnya model tidak akan bisa diestimasi. Misal jenengan model ininya kompleks, tapi indikatornya cuma 2, cuma 1. Nanti akan saya jelaskan hubungan antara banyak indikator yang dibentuk dalam satu variabel laten ini di step kalau kita sudah masuk ke cara mengolah SEM. Nanti ada hubungannya. Nanti kenapa? Kalau misal batasnya minimalnya tidak ada.
Tapi nanti hubungannya banyaknya indikator dengan apa namanya dengan kekompleksan model pasti ada. Karena nanti begini Pak, kalau misal variabel laten itu semakin banyak dia disokong oleh indikatornya, artinya dia semakin bagus. Artinya dia semakin bagus karena dalam mengestimasi satu variabel abstrak, jika informasinya kurang, pasti hasil estimasinya akan jelek. Tapi kalau misal dia indikator yang menyokong variabel laten ini jumlahnya pas, tidak terlalu berlebihan dan tidak tidak terlalu sedikit, nah maka akan menghasilkan estimasi yang bagus. Jadi kalau bisa jangan satu, jangan dua. Kalau saya sih, kalau saya paling tidak 3 lah. 3 itu pun sudah termasuk sudah sedikit. Saya dulu pakai indikatornya itu bisa 5, 6 ataupun 7. Satu variabel laten. Kan tergantung dari teori teorinya Bapak dan Ibu nggih. Misal kalau motivasi belajar siswa itu indikator-indikator pembentuknya itu apa saja. Dapat diukurnya dari aspek apa saja lah, itu kan tergantung juga dari teorinya. Kalau misal delalahnya satu variabel laten cuma satu indikator, ya enggak apa-apa, hanya saja hasilnya mungkin akan kurang bagus. Saya ada contoh juga yang dia malah dia itu enggak ada indikatornya. Nanti ada contohnya. Tapi saya cantumkan ya, saya lupa. Oke, sampai di sini. Ini di hybrid model nanti ini akan dapat ditentukan persamaan model struktural dan persamaan model pengukurannya. Nah, kalau untuk pengukurannya sejumlah banyaknya indikator-indikatornya. Di sini ada berapa indikator ini? Ada 5 indikator eksogen, yang Y-nya ada 10. Berarti ada 15 indikator, sehingga akan ada 15 persamaan pengukuran. Kemudian ada 3 eta, maka akan ada 3 persamaan struktural. Ada 3 persamaan struktural sesuai dengan etanya. Nah, kalau misal pengukurannya sesuai dengan jumlah indikatornya. Di hybrid model dulu, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup, nggih? Kalau sudah cukup, saya lanjutkan lagi. Oke, kita masuk ke CFA. Nah, CFA. Jadi ini CFA adalah bagian dari model pengukuran, nggih. Jadi analisisnya namanya model pengukuran. Ketika kita mengolahnya itu tekniknya menggunakan CFA. Jadi teknik untuk mendapatkan persamaan pengukuran pakainya CFA. Nah, ini CFA adalah suatu variabel laten yang diukur oleh satu atau lebih variabel teramati, sehingga disebut sebagai confirmatory factor analysis atau CFA model. CFA ini sangat berbeda dengan analisis faktor, nggih. Karena CFA itu sudah mengkonfirmasi, sedangkan analisis faktor itu hanya menebak mana yang menjadi faktor. Atau kalau analisis faktor itu lebih tepatnya faktor-faktor ini itu dia tuh mempengaruhi berapa banyak variabel. Tapi kalau confirmatory factor analysis, jenengan punya model dulu, punya variabel laten dulu, punya indikator-indikator yang mempengaruhi atau yang membentuk variabel tersebut, lalu jenengan olah. Jenengan konfirmasi apakah teori yang saya gunakan dan saya terapkan pada suatu sampel itu sudah cocok atau dapat dipakai atau belum, atau tidak dapat dipakai malah, atau tidak cocok antara model pengukurannya. Ini sangat kritikal di sini. Ini sangat kritikal
sebelum kita masuk ke SEM-nya. Jadi kita akan terlebih dahulu mengetahui konstruknya dulu. Konstruk antara indikator dengan variabel latennya itu sudah sesuai atau belum. Apakah sudah valid atau belum. Nanti di sini kita akan membahas tentang validitas dan juga reliabilitas konstruk. Boten validitas dan juga reliabilitas instrumen. Jadi beda nggih instrumen dengan konstruk. Di sini CFA dibagi menjadi dua jenis, yaitu first order CFA atau second order CFA. Untuk list rel itu hanya bisa sampai di second order CFA. Kalau jenengan pengen sampai ke third order CFA itu bisa, tapi menggunakannya PLS. Tidak bisa menggunakan EWSEM. Kalau first order CFA merupakan hubungan antara variabel teramati yang mengukur variabel latennya secara langsung. Tapi kalau second order CFA ini pakainya subindikator. Jadi ada variabel, ada indikator, ada subindikator. Nanti akan saya berikan contohnya. Oke, kita masuk ke contoh modelnya dulu. Nah, ini adalah first order CFA. Ini variabel latennya langsung ke indikator. Nah, kalau yang dari indikator masih ada subindikatornya, maka akan menjadi second order CFA. Ini contoh. Mau nanya dikit, Mbak. Oke, monggo. Ini bentuk second order CFA kalau diperhatikan mirip seperti analisis faktor ya. Ini bedanya dengan analisis faktor bagaimana ini? Nah, kan begini. Kalau analisis faktor kan kita kan punya banyak faktor. Ya. Setelah kita punya banyak faktor, kita analisis. Nah, kemudian faktor-faktor mana sajakah yang sekiranya dia sama-sama membentuk satu variabel. Jadi kan kita mengkonfirmasi. Nah, tapi kalau ini kita punya variabel, kita punya faktornya, kita konfirmasi apakah cocok atau enggak. Nah, tapi kan kalau analisis faktor kita kan nggak punya variabelnya. Kita cuma punya indikator-indikatornya aja. Dari indikator-indikator tersebut kita kelompokkan mana yang sama-sama mempengaruhi, yang sama-sama membentuk suatu variabel. Tapi kalau di CFA kita punya modelnya dulu, Bapak. Kita pakai teori dulu, kita punya modelnya dulu. Nah, kita bentuk seperti ini. Ini sesuai dengan teori, bukan lagi memprediksi. Nanti, ada kemungkinan tidak indikator-indikator ini saling berkorelasi atau saling terhubung begitu. Misalnya Y1 ini dengan Y3 misalnya dia saling berkorelasi. Kalau saling berkorelasi sih enggak apa-apa, Bapak. Tapi kalau errornya yang saling berkorelasi enggak boleh. Iya. Terima kasih, Mbak. Ada lagi ditanyakan untuk masalah first order dan juga second order? Kemudian untuk analisis SEM sendiri, karena dia digunakan untuk mengkonfirmasi suatu teori, dia sampelnya harus banyak, nggih. Tidak bisa sedikit, tidak boleh sedikit. Pasti jelek, tidak mungkin bagus. Karena dia bukan untuk analisis, karena dia bukan untuk memprediksi, melainkan untuk mengkonfirmasi. Ada minimalnya nggak, Mbak? 100, Bu. Tergantung teori yang Ibu pakai. Oh. Banyak teorinya, Bu. Saya di sini ada enggak ya? Ini apa teori sampelnya? Bentar, saya coba cari teori sampelnya. Oh, enggak saya cantumkan di sini. Teori sampelnya sebenarnya banyak, Bu. Ada yang berpendapat bahwa 2 kali indikator. 10 dikalikan indikator. Misal kalau indikator jenengan 50, berarti minimal sampel 500. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat selama nanti saya fotokan misalnya di buku, jadi saya cantumkan di sini. Ada juga yang dia berpendapat selama
selama nanti dia itu variabel latennya antara 2 sampai 3, indikatornya sekian sampai sekian, itu minimal sampelnya 100 sampai 200 bisa. Ada juga yang berpendapat berapa kali dari indikator juga ada. Masing-masing tergantung jenengan pakai teori yang mana. Kalau saya, karena saya sering keterbatasan di pencarian sampel, jadi saya pakai yang minimal 100. Berarti untuk yang analisis kelas, kemungkinan nggak bisa pakai SM ya, Mbak? Kan kalau kelas kan biasanya cuma 30-40. Ya, kalau Ibu, berarti Ibu pakai populasinya sekolah. Oh, oke. Kalau misal memakai kelas, berarti jenengan pakai populasinya sekolah. Kalau Misalkan misal kelasnya dilihat ya, misalkan kontrolnya 2, eksperimen 2 gitu misalkan. iya, jadi kalau misal jadi kalau misal kalau populasinya sekolah kan contoh jenengan ambilnya di SMP. SMP kan kelas 7-nya kan banyak, Bu, sampai A sampai H nggih. Yeah. Masing-masing kelasnya ada 30 dikalikan 8 ada 240. Jenengan ambil 3 kelas ataupun 4 kelas itu sudah cukup menjadi sampel SEM. Yang penting anak-anaknya homogen. Jadi sama-sama satu karakteristik. Harusnya sih sama karena mereka berasal dari populasi yang sama. Asalkan di sekolah tersebut misal kalau ada yang dia itu dari kelas reguler sama kelas Axel, ya kalau misalnya jenengan pakai kelas Axel semua, reguler semua, jangan sampai dicampur antara kelas Axel dengan kelas reguler, pasti dia tidak homogen. Ya, karena untuk kepribadiannya pasti akan sangat berbeda, sehingga kalau misal karena pakainya kelas, jadi usahakan terlebih dahulu antar kelasnya itu homogen. Nanti baru dijadikan satu sampel untuk untuk meneliti untuk penelitian SEM. Karena memang kalau enggak 100 ataupun 100 lebih itu enggak akan optimal. Bahkan jenengan pakai 100 aja itu masih belum optimal menurut saya, Bu. Paling tidak itu kalau mau bagus itu antara 120 sampai 150 lah paling enggak. Itu baru hasilnya bagus. Menurut saya lumayan. Itu menurut saya sampling optimal segitu. Setelah beberapa kali saya uji coba pakai data penelitiannya teman-teman itu biasanya sekitar 120 sampai 150 itu yang cukup bagus untuk diinterpretasikan. Kemudian selalu diteliti apabila ada sampel-sampel yang dia merupakan outlier segera di-delete aja. Dibuang sampelnya agar dia tidak merusak penelitian. Yang menjadi pengecualian karena memang ada beberapa kasus yang gara-gara 1 ataupun 2 sampel yang dia menjadi outlier, menjadi perusak data, akhirnya modelnya itu malah jelek semua. Jadi ketika jenengan penelitian mendapatkan sampel yang seperti itu langsung di-delete aja. Dibuang dari sampel penelitian tidak apa-apa. Oke, untuk contoh CFA, saya akan kasih tahu di sini. Mau tanya sedikit. Iya. Untuk yang second order CFA itu dia juga ada minimalnya gitu ya, Pak? Sama, Pak. Karena kan CFA kan bagian dari SEM. Jadi CFA itu tahapan dari SEM, salah satu tahapan dari SEM. Ketika jenengan mau ketika jenengan mau penelitian pakai hybrid model, ini langkah pertamanya harus uji dulu. Jadi untuk masalah sampel sama. Teorinya sama, semuanya sama. Ngoten. Itu kan indikator di dalam subindikator ya, Mbak ya? Ya, ini berarti sebagai variabel, indikator, subindikator. Nah, dari yang Y1 itu ada peserta minimal enggak itu, Mbak, itu? Agar datanya bisa maksimal bagus itu. Ada Pak peserta minimal, Pak? Maksudnya kalau ini kan dari secara keseluruhan kan sampelnya kalau bisa antara 120 sampai 150. Oke. Nah, ini kan terus dipecah-pecah itu, Mbak ya, Mbak? Oh, enggak, Pak. Enggak. Ini kan mewakili subindikatornya, Pak, atau mewakili pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kan dalam satu angket itu kan pasti semuanya mengisi, Pak. Nanti enggak dipecah-pecah mboten. Ada lagi yang ditanyakan? Hari ini kita
akan membahas hanya sebatas untuk teorinya dulu, belum praktek ya. Minggu depan baru Ya, praktek. Mbak Nur, untuk Oke. tadi kan variabel laten itu kan dia tidak dapat diamati secara langsung. Oke, betul. Melihat dari indikator-indikatornya. Iya, Bu. Kalau untuk measurement scale-nya itu dia harus sama tidak? Sama. Semuanya Sama. harus sama. Enggak boleh enggak. Jika Jadi interval semua gitu. iya, kalau misal jenengan itu pakainya Likert berarti variabel variabel KSI maupun eta semuanya harus pakai Likert. Enggak Oh, boleh 5 satu. pilihan itu. Iya. Enggak boleh misal contoh yang motivasi kerja jenengan pakai yes or no, pakai skala yes or no, lalu yang prestasi belajar jenengan pakai Likert, kan enggak sinkron nanti. Iya. Bisa. Oh, oke. Terima kasih ya, Mbak. Jadi harus satu skala. Satu Kalau skala. yes or no semua, kalau Likert semua. Nggak bisa mix. Nanti yang bisa mix tapi kalau untuk angket mix nggak tahu. Nanti ada juga analisis yang dia itu bisa mix. Contoh misal kita ada variabel latennya, ada variabel observasinya yang mempengaruhi langsung ke laten, nanti kita pakainya PSA namanya pakainya itu PLS. Tapi hari ini tapi di sini kita hanya akan membahas untuk ke untuk ke konfirmasi model aja, enggak yang ke apa namanya tadi aku lupa. CP Smart PLS. enggak yang ke PLS-nya nggih. Nanti saya jelaskan jenis-jenisnya. Sebelumnya saya mau kasih gambaran dulu untuk ke CFA-nya seperti ini. Jenengan bisa buka kembali ke file bahan diskusi analisis Hiller dan SEM nggih. Coba dibuka di sini. Di sini ada folder contoh kasus SEM. Mau untuk dibuka. Terus jenengan buka yang kemana dulu ya ini nantinya, ke SSB dulu aja, guys. Coba contoh SSB. Wah, loadingnya lama. Oke. Nah. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh model second order. Saya jelaskan sedikit di sini. Ini contohnya adalah ini dulu penelitiannya dari dosen kesehatan masyarakat, di mana beliau ingin mendirikan sekolah siap siaga bencana. Dari sekolah siap siaga bencana ini ada beberapa indikator yang dibutuhkan dalam membentuk sekolah. Ada KS, KP, PI, SSG. Saya lupa ini dulu apa ini itunya. Sudah cukup lama. Kemudian dari KS sendiri ini ada indikator-indikator pembentuknya, nggih. Ada KS1, KS2 dan sebagainya. Ini ada ukuran-ukurannya. Ya nanti second order itu hampir sama seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nggih, monggo. Tadi kan disampaikan kalau untuk setiap indikator berkorelasi tidak masalah, tetapi kalau errornya berkorelasi tidak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kalau di gambar ini kan kelihatan errornya berkorelasi, ada yang berkorelasi. Ya. Nah, itu solusinya seperti apa? Nah, ini merupakan solusi Pak sebetulnya. Jadi kan kalau errornya kan tidak boleh berkorelasi. Nah, nanti itu kenapa kok saya memperbolehkan dia berkorelasi? Ini pengecualian karena modelnya kurang bagus. Cara memperbaiki modelnya agar dia lebih sedikit fit atau lebih sedikit cocok dengan sampelnya adalah dengan mengizinkan atau memperbolehkan beberapa variabel untuk errornya saling berkorelasi. Jadi
apa namanya itu kita membebaskan asumsi tersebut. Nah, itu kalau secara statistik diperbolehkan. Tapi kalau secara teori belum tentu. Makanya dari ini, kalau memang tujuannya hanya untuk membentuk model penelitian, ini diperbolehkan agar modelnya agar lebih fit. Nah, tapi nanti kan akan ada beberapa efeknya, nanti bisa disampaikan. Ini digunakan hanya untuk memperbaiki modelnya saja. Memperbaiki estimasi. Tapi tidak semua, Pak. Nanti bagaimana cara memilihnya nanti akan ada caranya. Sudah ada saran dari LISREL-nya. Awalnya ketika estimasi ya awalnya nggak ada ini. Ini pun ada karena modelnya itu belum cocok, belum fit. Maka salah satu alternatifnya adalah dengan membolehkan beberapa variabel untuk saling berkorelasi errornya. Berarti pada dasarnya model ini sebelum dikorelasikan itu belum fit, ya Mbak? Sebetulnya kalau dilihat dari segi fitnya sih sudah fit. Hanya saja ingin mendapatkan yang lebih baik. Lebih baik ya, model lebih baik. Iya, jadi model lebih baik. Kalau dari segi statistika ini diperbolehkan. Toh juga nilainya enggak itu sih Pak, tidak begitu besar, hanya 0,07, 0,08, 0,07 saja, enggak sampai 1 atau 10 atau sekian. Kecil, maksudnya kita mengkorelasikannya kecil. Agar memenuhi ini loh, keempat kriteria ini, agar dia lebih fit, hanya itu saja sih sebetulnya tujuannya kita mengkorelasikan model. Mengkorelasikan error di antara variabelnya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Saya mau tampilkan contoh satu lagi, nggih. Dulu saya pernah meneliti juga mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dari pernikahan dini di Kota Semarang. Ini dulu penelitian dari dosen geografi UNES untuk meneliti pernikahan dini di Kota Semarang. Ini salah satu alternatif jika Bapak Ibu semua itu pengen ada variabel moderasi berupa kalau ini berarti dia sebagai itu ya pendorong sama penghambat. Ada variabel moderasi di sini. Kemudian bisa juga nek jenengan itu misal pengen mengetahui apakah jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin itu berpengaruh dalam model. Itu juga bisa diteliti. Misal nanti jenengan ambil sampel untuk jenis kelamin laki-laki sekian, perempuan sekian, nanti kita bisa bandingkan perbedaannya. Itu bisa. Tapi tidak diolah dalam satu estimasi yang sama. Oke. Ini contoh saya buka dulu yang pendorong pernikahan dini. Nah, di sini akan lebih dapat dijelaskan, nggih. Di sini ada young marriage ya, ada pernikahan dini yang dibentuk oleh beberapa faktor seperti psikologi, budaya, pengetahuan, keluarga, teknologi, sosial dan juga agama. Dari indikator-indikator ini nanti kita bisa mengetahui mana saja indikator-indikator yang indikator-indikator yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Pada sampel Kota Semarang, jadi tidak akan diterapkan di seluruh kota, enggak. Kita hanya akan di sini karena sampelnya sekota Semarang, jadi sekota Semarang. Mau nanya Mbak? Ya. Ya, terkait dengan hasil SEM ini ada beberapa nilai yang saya lihat minus nilai Ya. T-nya. Ini nggak apa-apa ya? Itu bukan T ya? Bukan T.
Ya, jadi Itu nanti itu saya apa ya? saya jelaskan nanti di di outputnya SEM sendiri nanti ada 3 jenis Oh, output. Ada output estimate, ada output standardized, ada output T-value. Jadi kalau ini kebetulan yang saya tampilkan adalah output estimate. Jadi oh ini estimate-nya. outputnya hanya digunakan untuk sebagai persamaan. Misalnya dia menjadi menjadi faktor pendorong atau enggak. Nanti yang Kalau mengambil keputusan dia valid atau enggak, dia ada di output standardized dan juga di oh, T-value. kalau Ada perbedaan warna ini tidak bermasalah. Ada yang Oh, warna biru terang salah. dengan biru, Oh, ini, yang ya yang ini. biru panah. Oh, yang panah ini. Yang Ini panah. itu dia sebagai namanya kalau untuk estimate-nya enggak sih, Pak? Enggak ya? Enggak. Oh Nanti iya. nanti ketika di dia itu sebagai starting value. Jadi kayak nilainya itu memang sudah ditentukan dari list relnya sendiri. Tapi kalau untuk model pengukuran CFA-nya nanti masing-masing dia nggak ada. Ini hanya berlaku dalam hybrid model saja. Kalau untuk CFA dia nggak ada. Seperti ini. Yang saya maksud CFA itu nanti sudah masing-masing antar variabel laten dengan indikatornya saja. Kalau ini kan dia masih gabung jadi satu. Ini tuh kan dia maksudnya kan ke CFA second order, tapi dalam list rel dia juga termasuk sebagai hybrid karena dia terdiri dari laten eksogen, endogen, dan juga indikator-indikatornya. Kalau misal dipecah sendiri-sendiri, ini psycho sendiri, culture sendiri, kemudian knowledge sendiri, family sendiri, TS sendiri, nanti dia akan masuknya ke CFA first order. Nanti kalau kita uji CFA first order, dia nggak akan ada panah yang abu-abu sama biru. Tapi kalau nanti kita pakainya ke second order maupun ke hybrid model, dia akan ada perbedaan warna karena dia akan sebagai starting value. Jadi nanti ini sebetulnya variabel ini tuh sudah ditetapkan secara konstan nilainya. Jadi sebagai kayak kalau kita mau mengerjakan matematika, dalam pekerjaan matematika yang dia itu sifatnya abstrak, itu kan misal kita akan pakai misalkan X nilainya sekian. Nah, ini pun kalau misal kita teorikan seperti ini seperti apa? Ini sama. Artinya jadi kayak misal dia itu nilainya itu sudah sudah di setting terlebih dahulu oleh list rel sekian. Apakah boleh kita setting? Boleh. Boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah estimasi. Tapi hanya salah satu variabel, tidak untuk semua variabel. Apakah akan mengubah nilai persamaan estimasinya? Iya. Tapi apakah akan mengubah kesimpulan dia indikator yang valid atau enggak? Tidak. Karena nanti kalau untuk CFA first order itu pasti bisa diestimasi, tapi kalau untuk hybrid model pasti nanti akan dijadikan sebagai starting value untuk masing-masing variabel laten endogennya. Kalau exogen nggak ada, kalau endogen pasti ada. Begitu. Ini yang faktor pendorong. Oke, Bapak, monggo. Oke. Kalau dilihat dari outputnya itu di pengaruh itu faktor endogennya ya eksogennya maaf. Ya, untuk yang ini faktor untuk yang mempengaruhi dari pernikahan dini. Ini contoh saja saya ngambil satu misalnya kultur ini 0,77. Iya. Ini kan berarti regresinya ya. Oh, bukan, Bapak. Bukan ya. Pengaruhnya apa berarti? Bukan. Korelasi Kalau saya bilang lebih tepatnya seperti hubungan kausal. Hubungan kausal timbal balik berarti. Iya, karena ini dia YM tidak mempengaruhi kultur, Bapak. Tapi bacanya begini, YM atau pernikahan dini itu
itu didorong atau dibentuk. Didorong. Atau dibentuk. Buatan dipengaruhi. Dia nggak bisa mempengaruhi. Lawang dia nggak punya data mempengaruhi bagaimana. Dia kalau di CFA, semua panahnya bersifat reflektif atau dicerminkan. Atau dibentuk. Kalau bisa dibilang ini YM dibentuk oleh psycho. YM dibentuk oleh kultur. Pernikahan dini didorong oleh pernikahan dini dibentuk atau didorong oleh psikologi, didorong oleh budaya, oleh pengetahuan, oleh keluarga, oleh teknologi, oleh sosial, dan juga oleh religi. Begitu. Jadi bukan dipengaruhi atau bukan mempengaruhi, bukan. Di sini dia panahnya bersifat reflektif, buatan kausat, buatan formatif. Kalau formatif baru mempengaruhi. Beda. Ngoten. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah jam 4:30. Kita masih berkutat di CFA. Enggak apa-apa nanti. Karena memang ini nanti minggu depan baru masuk ke prosedur. Ya. Berarti kalau mau tanya, Mbak. Ya. Dia mau. Ya, Mas Ayu. Kemudian Mbak ini. Mbak, ini yang A2, A3 itu kan nilainya nggak bagus ya, Mbak ya? A2, A3. Kayak A9 sama A12 ini berarti digabungkan atau gimana itu ya, Mbak? Ini berarti gambar solusi atau gimana nih ya? Yang mana, Bapak? Itu yang A2 dengan A3 kan ada 0,07. Ini tuh artinya dikorelasikan, antar error variannya dikorelasikan. Ini adalah tanda korelasi antar error varian. Tujuannya begini, jika kita mengkorelasikan error varian A2 dengan A3, maka modelnya akan lebih fit, akan lebih cocok dengan sampel. Begitu. Oke. Jadi tidak berdampak ke tidak akan berdampak ke estimasinya, lebih ke model fit-nya, lebih ke GOF-nya nanti kita pertambahnya. Akan lebih berdampak ke uji kecocokan modelnya. Berarti ini sama juga dengan solusi ya, Mbak ini ya? Iya, hampir sama seperti itu, Pak. Oke. Misal model jenengan tidak seberapa bagus dengan sampel. Salah satu solusinya tidak memanipulasi data, tapi dengan mengkorelasikan errornya. Nanti akan ada saran dari Lisrel. Apabila Lisrel sudah tidak memberikan saran lagi, berarti sudah mentok. Tidak bisa diperbaiki lagi. Biasanya seperti itu, Pak. Mbak Nur, ada batas minimal gitu nggak untuk korelasi error tiap indikator itu? Nggak ada sih, Bu. Itu Nggak nanti estimasinya sudah terserat sudah diestimasi oleh Lisrelnya sendiri. Oh. Jadi solusinya diberikan oleh Lisrel ya? Ya. Agar fit. Agar lebih fit. Oke, sebentar. Saya mencantumkan contoh lain nggak ya? Oke, Mbak. Oh, PME. Oh, ini sebentar. Tadi kan saya bukanya yang pendorong pernikahan dini. Ini adalah kebetulan saya bukanya adalah output estimate. Output estimate di sini digunakan untuk pembentukan persamaan. Nah, kalau untuk pengambilan kesimpulan faktornya itu dia valid atau enggak, itu di standardize. Ini adalah output standardize-nya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kalau nilainya ini lebih dari 0,5, maka dikatakan valid. Artinya begini, faktor pendorong pernikahan dini itu didorong oleh psikologi. Nilai standardized-nya adalah 0,96 atau nilai loading faktornya adalah 0,96. 0,96 ini dia lebih dari 0,5. Sehingga dikatakan bahwa faktor psikologi itu
merupakan faktor yang membentuk terjadinya atau faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Kalau untuk output standardized itu bisa diartikan seperti itu. Jadi nilai-nilai ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, bukan untuk membentuk persamaan. Kalau tadi yang saya buka, yang awalnya yang pendorong pernikahan dini, ini adalah output estimate digunakan untuk pembentukan persamaan struktural dan juga persamaan pengukuran. Hanya untuk persamaan. Tapi kalau untuk pengambilan keputusan dia valid atau tidak, itu lewat STD, standardized. Nilainya nilainya berbeda sih. Mau tanya Mbak, Nggih. kalau di diagram, kedengeran. halo? Kedengaran atau tidak? Nggih. Monggo, Ya. Pak. Kalau di diagram itu kan ada nilai negatif itu Mbak ya, Iya, yaitu YM ke religion. iya. Itu berarti apa bermakna bahwa agama itu tidak menjadi apa yang Faktor pendorong. mendorong terjadinya? Artinya kita Iya. bisa hilangkan religion atau bagaimana? Iya, bisa. 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 Kalau dia terbukti bukan merupakan faktor pendorong, salah satu caranya untuk Halo? Sudah bisa dengar? Iya, Mbak. Oke. Jadi ketika ada nilai negatif, itu kan berarti kan merupakan bahwa indikator tersebut tidak lagi valid atau tidak lagi menjadi faktor pendorong dalam pernikahan dini untuk kasus ini. Nah, untuk membuat modelnya lebih fit atau lebih bagus, kita buang saja religiannya. Sehingga menjadi psycho, kultur, knowledge, family, TE, sama sosial aja. Pasti nanti uji kecocokan modelnya akan lebih bagus. Boleh dihilangkan. Memang sebetulnya solusi untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan indikatornya yang tidak valid. Tapi kebanyakan dari peneliti itu mereka tidak ingin menghilangkan indikatornya. Kebanyakan peneliti lebih ingin mendapatkan model yang lebih fit tanpa menghilangkan indikator, sehingga nanti indikator ini akan lebih bisa dibahas begitu. Jadi kenapa kok agama ini bukan menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Semarang? Ini ada apa? Apa faktor-faktor yang membuat dia tidak lagi menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Kota Semarang? Begitu. Jadi akan lebih menarik untuk dibahas. Nah, jadi kenapa saya bilangnya SEM itu adalah setengah kuali setengah kuanti? Karena ketika kita mengetahui faktanya, itu akan lebih apa ya Pak ya? Akan lebih enak untuk membahasnya, akan lebih ini dari data saja sudah terbukti bahwa dia tidak lagi menjadi faktor pendorong. Nah, kita bisa lagi kita lebih bisa lagi akan untuk menggali. Kenapa kok bisa? Kenapa ini kok bisa tidak lagi menjadi faktor pendorong? Padahal kan dari segi agama kan harusnya kan jika usia sudah cukup dan sudah mampu kan lebih disarankan untuk menikah. Lah ini kenapa kok di Kota Semarang malah faktor agama ini bukan menjadi faktor pendorong. Nah, itu nanti kalau untuk penelitian mix itu yang kualitatifnya. Ya. Jadi kualitatif jadi nanti kan bisa kualitatif menguatkan kuanti atau kuanti menguatkan kuali, tinggal mau yang diutamakan untuk disertasi itu saudara mau mixnya itu mana yang diutamakan. Nah, kalau yang tadi dibicarakan Nur itu berarti kalau mau kuantinya yang utama, maka kualinya bisa menjawab hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan statistika. Ya, begitu ya. Untuk faktor pendorongnya ada maksimalnya enggak? Karena di situ kan paling banyak itu 0, tidak sampai 1 gitu ya.
Ya memang loading factor tuh angkanya 0 sampai 1, Mbak. 0 sampai 1 atau negatif 1 ya. Iya, Maksimal. makanya kenapa dia Korelasi. nilainya negatif ini sudah tidak mumpuni untuk menjadi faktor. Sebetulnya begitu, Mbak. Oh ya, untuk yang indikator yang dibuang tadi, kalau misalnya adanya beberapa indikator dari dari sub indikator itu, bisa kan kemungkinan ada dari sub indikator ini ada korelasinya. Bisa nggak memungkinkan kalau ada korelasinya dibuang atau bagaimana? Itu bisa dilihat dari mana? Yang menunjukkan valid atau tidak valid tadi. Tadi sampaikan yang tidak Dari valid nilainya, dibuang. Pak. Dari nilai apa namanya ini namanya loading faktornya. Kalau dia kurang dari 0,5 berapa? batasnya. 0,5 Ya. maksimal ya atau bagaimana? 0,5 berarti maksimal. Minimal, Pak, minimal. Minimal berarti Ya, kalau ya minimal 0,5. Kalau di bawahnya berarti dibuang gitu ya. ya. Lah ini kita kan lihat, ini kan dia dari apa namanya tuh faktor pendorong pernikahan dini ini kan religi kan nilai negatif. Nah, mungkin yang menjadi problem masalahnya itu ada di sub-sub indikatornya. Nah, ini saya lupa ini. Ini yang terakhir ini A63 salah. A3 berapa ini ya? A37, 389. Oh, ini A40. A40. A40 ini min 0,11. Nah, ini harusnya enggak boleh nih nilai. Sebetulnya kalau di loading factor itu dia nilainya nggak boleh negatif. Kalau misalnya dia nilainya negatif, harusnya dia dibuang karena dia sudah sangat tidak mumpuni untuk menjadi faktor. Tidak mumpuni lagi menjadi indikator. Nah, berarti mungkin saja disimpulan bahwa agama tidak lagi menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Kota Semarang ini mungkin gara-gara trouble-nya ini satu pertanyaan ini. A40 ini karena nilainya negatif. Ini kalau coba mungkin kalau dia dibuang hasilnya akan lebih bagus. Mungkin juga tidak akan menjadi negatif. Kemungkinan begitu. Tapi belum saya coba. Saya lupa ini sudah lama soalnya Pak penelitiannya. Mbak, berarti itu yang dibuang boleh satu pertanyaan aja ya, tidak satu Boleh. variabel. Iya, boleh. Okay. Boleh. Mbak, satu lagi mau nanya, kalau yang tadi batasan itu ada kajian teorinya kayak misalkan correlation gitu kan ada tinggi, sedang, kuat, sedang, lemah gitu ya. Oh, ini 0,5 aja batasannya gitu aja ya. Iya. Nanti setelah ini kita akan ke modul nggih. Nanti kalau untuk batas-batasannya berapa, nanti akan kita bahas di materi step-step dalam mengolah SEM. Nanti ada penjelasannya, ada kutipannya, saya ambil dari buku mana, referensi seperti apa nanti ada semua. Ini untuk contoh faktor pendorong di pernikahan dini. Apakah ada lagi yang saya cantumkan di sini PME? Oh ya ini PME. Nah, ini saya buka lagi yang standardized dulu nggih. Yang ini contoh hybrid model. Kalau tadi kan contoh yang CFA secondary nggih. Kalau ini contoh yang hybrid model yang dia pakai model lengkap. Yang STD-PME coba Bapak Ibu dibuka. Nah, ini lengkap. Ini ada variabel laten eksogen, ini ada laten endogen, ada variabel terobservasi yang endogen, ini eksogen, yang endogen. Ini kebetulan penelitiannya punyanya Pak Idi Amin. Ya, punyanya Pak Idi Amin ini tuh tentang planning evaluasi PKMT metakognitif kalau nggak salah. Lupa saya kemarin variabelnya apa aja. Ini contoh sekilas contoh standardized. Ini sudah dalam bentuk standardized. Ini adalah output dalam bentuk standardized di mana kesimpulannya pun sama, yang merupakan indikator. Ini indikator-indikatornya dari PL. Di sini PL dapat diketahui bahwa semuanya valid dalam membentuk PL. Jadi indikator dari X1 sampai X12 dia terbukti valid
atau dia memang merupakan indikator pembentuk dari planning. Nah, ini MO ini monitoring. Planning, monitoring sama eva. Ini berhubungan dengan model nggih dalam keterlaksanaan model pembelajaran. Ini yang monitoring, kebetulan ini ada satu yang tidak valid tapi sudah hampir valid. Ini 0,44 saja. Ini sudah hampir ini yang S21. Ini modelnya termasuknya bagus. Nah, hasilnya bagus. Ini juga sudah valid semua nih evaluasinya ini dari X4 sampai ke X32. Ini yang Y-nya juga valid semua. Yang untuk ini semuanya sudah valid. Yang tidak cuma satu aja nih. Ini indikasi model penelitian yang sesuai data, teori, aplikasinya sesuai. Nur, kemarin sampelnya berapa, Nur, Pak Idi, Nur? Pak Idi kemarin 120, Bu. Ya, jadi dia pakai minimal terbaik ya? Iya. Minimal terbaik. Terbaik minimal. Kalau jadi tidak ini salah, teman-teman, ini yang punyanya Pak Idi Amin itu, Pak Idi Amin tahu ya, yang barusan yang mau ujian tertutup S3. Jadi ini dia pakai SEM itu untuk waktu penyebar luasan. Jadi RND kan ada langkah yang waktu dulu S2 itu langkah itu ditinggal toh. Diseminasi, ya kan ada langkah misalnya Tiaga Raja, langkah yang terakhir diseminasi kan ditinggal. Ya kan waktu S2. Lah ini waktu S3 tidak boleh ditinggal. Jadi itu ada langkah penyebar luasan. Dan hasil penyebar luasan juga diteliti. Makanya dia harus pakai sampel banyak karena penyebar luasan. 120. Oke. Ya Nur, lanjut Nur. Oke Bu, coba saya cek kembali. Pak Idi Amin kemarin pakainya sampelnya 134 Bu. 134. Oh, iya. 134. Makanya cenderung bagus, ya. 134 dan dia serius mengambilnya, membuat instrumennya itu serius, artinya bagus, tepat apa yang mau di valid dan reliable gitu. Jadi artinya instrumennya bagus sekali sehingga instrumen yang bagus itu akan mendukung data yang bagus. Begitu. Ya. Ya udah Nur, lanjut Nur. Oh gitu. Aduh, nah nih. Sebentar saya tampilkan punya Pak Idi Amin kemarin itu apa saja ya. Iya. Di sini, oh ya, yang kemarin itu punyanya Pak Idi Amin itu ingin mengetahui pengaruh keterlaksanaan model pembelajaran PME yang terdiri dari 3 variabel laten, yaitu monitoring, planning, dan juga evaluating, yang dimana ingin mengetahui pengaruh dari keterlaksanaan model terhadap metakognitif dan pendidikan karakter. Jadi tadi yang ME, nah tadi ini yang planning, MO sama EVA, ini yang metakognitif sama pendidikan karakter. Tuh. Nanti untuk ininya pun ada outputnya sendiri. Jadi kalau untuk yang standardized itu hanya digunakan untuk untuk menyimpulkan antar loading faktor saja, jadi antar variabel laten dengan indikatornya, tidak untuk ini apa ke ini enggak. Ini kalau ini hubungannya formatif, jadi pengaruh. PL ke MT, MO ke MT, EVA ke MT. Ini dia model pengaruh, dia model formatif dari eksogen ke endogen. Mau tanya sedikit, Mbak? Iya, monggo. Iya, ini di model diagram ini untuk indikator X9 itu errornya berkorelasi dengan X29.
Tetapi Ya. kan variabel apa namanya latennya itu berbeda. Iya. Itu apa tidak jadi masalah di dalam sebuah model? Kalau di modelnya enggak, karena ini sendiri sejatinya memang saran dari SEM-nya. Tidak ada ketentuan dalam teori pun tidak dalam tidak ada ketentuan bahwa yang boleh dikorelasikan hanya dalam satu variabel enggak. Karena mungkin memang yang menjadi penghambat modelnya bagus itu memang antara korelasi errornya ini dengan ini Pak. Jadi kalau misalnya dibebaskan akan lebih bagus akan lebih bagus model fitnya. Tidak ada ketentuan harus bahkan kalau di list relnya sendiri itu sebetulnya boleh antar X dengan Y pun juga boleh. Tapi saya menghindari kalau X dengan Y saya menghindari. Saya lebih logika saya lebih bisa menerima X dengan X, Y dengan Y daripada X dengan Y. Karena sebenarnya kalau untuk teorinya sendiri tidak ada ketentuan itu harus dikorelasikannya mana dengan mana, tidak ada. Hanya ada saran bahwa boleh dikorelasikan untuk memperbaiki model dalam kebutuhan memperbaiki model begitu. Kalau punyanya Pak Idi Amin kemarin itu normal enggak ya? Coba saya lihat lagi. Normalitas multivariat. Oh iya. Kemarin punyanya Pak Idi Amin itu dia nggak normal. Dia dari normalitas multivariat dia nggak normal. Nah, sehingga indikasi karena modelnya nggak normal itu biasanya harus diperbaiki. Cara memperbaiki modelnya adalah dengan cara mengkorelasikan antar dua variabel. Memperbolehkan terjadinya korelasi antar error kovarian. Nah, ini adalah indikasinya bahwa datanya tidak memenuhi normalitas multivariat. Begitu. Jadinya kenapa dia harus diperbaiki. Nanti ada itunya, Pak. Ada alasannya kenapa harus menggunakan ini, kenapa harus ini. Ini ada nanti di step selanjutnya. Saya terangkan. Ini saya tampilkan dulu contoh-contohnya saja. Jadi biar Bapak sama Ibu lebih tertarik untuk belajar SEM. Biar nanti untuk kedepannya, misal kalau berminat ke SEM bisa ada pandangan untuk untuk mengerjakannya, untuk bagaimana penyusunan modelnya dan sebagainya. Jadi banyak arti di dalam SEM. Untuk PME sudah. Itu saja ya, berarti saya ambil contohnya itu. Oh, ini ada satu lagi. Ini kebetulan penelitiannya dari Pak Afandi. Penelitian dari Wakil Dekan Unisula. Kemarin saya meneliti punyanya beliau. Untuk SEM-nya ini kebetulan sudah dalam bentuk artikel. Bisa untuk menjadi referensi. Ini yang ada salah satu contoh salah satu contoh yang indikatornya cuma satu. Sebetulnya sih kurang bagus. Karena dia indikatornya adalah dirinya sendiri. Dia nggak punya indikator karena dia nggak punya subindikator, sedangkan yang lainnya punya subindikator begitu. Dia indikatornya berdiri sendiri. Maka dari itu saya pakai datanya sebagai subindikator juga. Jadi subindikator dan juga indikatornya sama. Ini boleh, secara statistik boleh. Tapi ya pasti hasilnya nggak seberapa maksimal, okay? Kalau seperti ini. Yang lebih bagus tadi yang kalau misal kompleks banget, guys, seperti ini. Jadi ini bagusnya itu indikatornya itu cukup, kalau saya bilang cukup bagus. Indikatornya itu banyak tapi tidak terlalu banyak dan
semuanya dia valid, bagus. Jadi antara pemilihan model, instrumen, dan juga sampelnya itu cocok, sesuai. Kalau misal disuruh membahas, ini paling enak dibahas di pembahasan. Karena semuanya sesuai dengan teori. Kalau misal yang tidak enak, misalnya kayak nanti yang pendorong pernikahan dini, ini kan adalah ada yang tidak valid, apa tidak ada. Ini ternyata trouble-nya ada di subindikator yang terakhir. Nah, nanti ini ya kan yang harus dibahas. Kenapa kok dia bisa tidak valid dalam mendukung religi. Kalau bisa dihilangkan, hasilnya pasti akan lebih bagus. Nah, itu nanti yang harus membuat kajian ulang tentang itu. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mbak Nur, maaf mau tanya. Kalau misalkan itu semuanya valid, berarti modelnya bagus gitu ya namanya. Terus kalau misalkan ada yang nggak valid, kalau semuanya valid, artinya konstruknya yang bagus, Bu. Jadi hubungan antara instrumen atau pertanyaan dengan datanya bagus. Kalau misalnya ada yang nggak valid, berarti artinya banyak kemungkinan. Mungkin juga memang indikator tersebut memang sudah tidak relevan lagi dalam membentuk variabel laten itu. Atau juga ketika mengisi angket, pas pertanyaan itu sampainya nggak mudeng. Sehingga datanya sama pertanyaannya nggak sinkron. Sehingga nanti makanya bisa juga dia didapatkan hasil yang seperti tadi. Terus itu nanti maksudnya harus dirubah konstruknya atau memang itu menjadi dasar untuk menganalisisnya lebih dalam atau seperti apa? Nah, itu tergantung dari masing-masing individu peneliti. Pengennya seperti apa. Kalau misal ingin sampai ke model yang fit, maka harus dibuang. Tapi kalau ingin sampai di situ saja dan dijelaskan lebih lanjut alasannya kenapa dinilai seperti itu, ya nggak apa-apa. Masing-masing tergantung individu masing-masing, Bu. Kalau dibuang itu berarti maksudnya nanti ngulangi lagi atau gimana? Atau ya, dia variabelnya nggak ikut dalam estimasi. Oh, berarti menghilangkan variabel tapi nggak ngulang, misalkan nggak ngulang ambil data lagi gitu maksudnya? Enggak. Jadi ketika tadi misal begini tadi, saya akan menjelaskan bahwa religi itu dia tidak lagi valid dalam mendorong pernikahan dini. Nah, kemudian saya terangkan mengapa kok religi ini tidak lagi mendorong pernikahan dini, bla 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 bla. Saya terangkan panjang alasannya kenapa, hubungannya dengan sampel seperti apa, faktanya bagaimana, sampelnya bagaimana. Kemudian ketika religi tidak lagi dimasukkan ke dalam model, maka hasil modelnya akan seperti ini. Nah, kita tampilkan, kita hilangkan ini, hasilnya akan lebih bagus. Nah, bahwa nanti kan akan menjadi suatu kesimpulan yang bagus. Tapi beberapa peneliti juga nggak pengen uji model yang baru lagi, pengennya seperti ini, sehingga dia akan berada pada kesimpulan bahwa kenapa religi ini tidak lagi menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Kota Semarang. Tadi kan katanya boleh dibuang. Ya kan dibuang, atau misalkan kalau misalkan kan tetap pengen pakai indikator itu, misalkan berarti kan tadi kan bilangnya misalkan apabila sampelnya nggak mudeng waktu ngisi angketnya gitu kan tadinya. Iya, gimana Bu? Bisa nggak sih kalau misalkan dikasih angket lagi gitu? Enggak boleh? Nggak boleh. Kalau jenengan kasih angket lagi, berarti semuanya kasih angket lagi. Berarti semua ngulang dari awal gitu ya? Iya. Kalau satu diulang, jangan satu tok, semuanya diulang, Bu. Oh, gitu, iya. Nanti kalau beda waktu, datanya nggak valid, Bu. Oh, iya. Nggak boleh, nggih. Kalau biasanya kalau yang penelitian kuanti misalkan itu kan, misalkan pas soal nomor ini yang nggak valid gitu kan, bisa diteskan lagi gitu ya? Kalau itu hubungannya ke instrumen. Ini masalahnya sudah terkonstruk, Bu. Jadi validitas sama reliabilitas konstruk itu beda dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Oh iya, iya Mbak. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Tanya Mbak. Iya, monggo Bapak. Oh ya, ini untuk menegaskan kembali kan
Kita misalnya dalam penelitian itu kita sudah menghitung secara SEM. Dalam SEM itu tadi ada 2 kesalahan kan. Ada Oke. kesalahan secara struktural, model gitu Iya. kan, model struktural, ada Iya. mungkin dalam penghitungan. Nah, misalnya kita sudah mendapatkan data, kemudian dihitung kan, sudah Iya. dimodelkan, sudah dihitung, ternyata Ternyata gimana, Bapak? Ternyata bisa diulangi, Pak? Ternyata bagaimana? model dan pengukuran itu Nggak terjadi jelas. ya. Pak Ali Ternyata sinyalnya kurang bagus. enggak. Oh ya. Ternyata setelah kita menghitung secara SEM itu baik Iya. enggak jelas ya. Oh ya, sudah jelas? Ya, Sudah. setelah kita menghitung secara Nggak jelas SEM, lagi, Pak. Sinyalnya hilang-hilang Pak Ali. secara ya gitu kan. Jelas lagi bisa belum bisa. Oh ya, kira-kira kalau secara struktural maupun secara pengukurannya itu ternyata tidak valid, kurang bagus itu. Ya itu Iya. solusinya bagaimana? Apakah mengulang dari enggak jelas. Ya sudah, Pak. Pertanyaannya di chat aja kayaknya nggak kedengeran kali. Wah, pertanyaan Di chat kali, di chat. panjang. Menggema, Pak, suaranya. Oh, gini, dengar nggak Mbak ini? Nggak kedengeran. Menggema. Oh, gini aja, Hilang-hilang saya gini suaranya aja. Pak Kalau Ali. gini, dengar nggak? Ya Suaranya sudah berarti. patah-patah kali. Sering menggema suaranya. Oke, jelas ini? Belum ya? Sampun. Ya, misalnya gini, Mbak. Misalnya kita kita kan dalam kesalahan tadi ada 2 ya. Ada secara model struktural, ada secara pengukuran. Kalau kita sudah mendapatkan data, kita hitung secara SEM, ya ternyata model itu tidak bagus gitu kan. Tidak bagus lah gitu ya. Artinya tidak recommended. Nah, itu solusinya bagaimana? Apakah kita harus mengulang lagi dari model strukturalnya atau bagaimana itu? Atau pengukuran lagi atau melihat indikatornya? Ya, kembali. Itu Berarti kan solusinya bagaimana? Misalnya kita sudah melakukan penelitian ternyata kurang. ya. Apakah kembali ke restart awal atau bagaimana? Seperti yang Mbak Anita Oke. tadi. Ini secara umum kan kita tadi lebih Ya. banyak membahas kesalahan dalam SEM ya, mungkin secara itu tadi ya. Seperti itu. Ya. Bagaimana Mbak biar jadi Oke. refresh lagi Kalau dalam saya lebih ke gini, Pak. Saya akan lebih meneliti satu persatu dulu. Dari segi indikatornya, dari segi kalau ini ya, wis ini aja dulu. Dari segi indikatornya, saya lihat dulu mana indikator yang dia itu memberikan dampak buruk. Biasanya kalau misal dia itu semuanya valid, nggak mungkin hasilnya buruk. Kalau misal dia ada yang nggak valid, nah kalau misal dia nggak valid dan itu benar-benar memperburuk model, maka saya keluarkan dari penelitian ini. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Awalnya saya kasih seperti ini. Saya jelaskan, ternyata di PL ini dia ada indikator yang tidak valid. Misal, sehingga kalau tidak dikeluarkan dalam model, maka akan menghancurkan estimasi. Maka solusinya adalah dengan mengeluarkan X12 dari dalam model. Jadi sebelumnya kita simpulkan dulu bahwa X12 bukan merupakan indikator dari PL dan dia tidak cocok diaplikasikan dalam model, sehingga jika ingin model yang bagus, X12 ini harus dihilangkan. Nah, kemudian kita uji lagi dengan data yang sama tapi tidak disertakan X12. Pasti hasil modelnya akan lebih bagus daripada sebelumnya. Begitu. Maksudnya yang buruk tadi itu maksudnya yang nilainya negatif atau yang gimana, Mbak? Maaf. Kalau dilihat dari standar test, dari output standar testnya, berarti nilainya negatif. Karena loading factor itu nilainya nggak boleh negatif. Oh iya. Berarti maksudnya itu dihilangkan, terus diujikan lagi, tapi maksudnya nggak usah ngambil data lagi gitu ya? Datanya tetap, Bu. Hanya tidak diikutkan saja variabelnya. Oh iya. Iya. Kemudian pasti hasilnya akan lebih bagus. Jika ketika sudah dibuang, hasilnya masih jelek,
Nah, coba cari lagi, apakah ada indikator lain yang memang dia itu berdampak buruk gitu. Apakah mungkin dalam satu penelitian bisa sampai banyak banget kalau misal memang model dengan sampelnya tidak cocok. Atau mungkin kurangnya sampel itu juga bisa. Semakin kompleks model, semakin banyak sampel yang harus Anda gunakan. Atau mungkin lebih mengacu ke indikator gitu atau enggak sih, Mbak? Indikator apa, rumusan masalah maksudnya. Rumusan masalah apa yang kita mau teliti gitu maksudnya. Oh, bentar. Saya interupsi sebentar. Jadi itu nanti andaikan model kok tidak baik, tidak fit, tidak diterima, ya. Nanti andaikan kita sudah mengamati dari yang paling jangan langsung ke variabel ya. Jadi nanti dianalisis, dilihat indikator-indikatornya. Mana indikator yang dicurigai membuat buruk gitu. Nah, indikator yang tidak baik ini tidak usah dipakai gitu. Kalau ada terjadi seperti ini atau sampai pada variabel kita tidak ikutkan, maka itu jangan merubah rumusan masalah. Nanti itu di pembahasan penelitian. Jadi model yang kita rancang pada saat kita membuat rumusan masalah, pada saat kita belajar teori, sampai pada saat kita menemukan hipotesis dari teori-teori itu kan sampai terbangun hipotesis. Ya, hipotesisnya adalah model yang kita rancang dan kita cobakan pertama-tama. Mungkin ini contoh punyanya Pak Edi Amin. Punyanya Pak Edi Amin ini nanti misalnya karakter itu harus ditinggal. Bukan berarti rumusan masalah berubah. Ya, tapi nanti di pembahasan dibahas. Ternyata model yang saya bangun semula berdasarkan teori, secara statistik tidak diterima dengan baik. Artinya ini tidak akan model ini nggak fit, nggak bagus. Kalau saya buang karakter yang kuning yang bawah kanan itu misalnya, ya, punyanya Pak Edi Amin itu, ya. Nah, andai kan dibuang itu, maka modelnya baik, bagus. Nah, itu kita bahas di pembahasan masalah, ya. Nanti harus ada penjelasan-penjelasan baru. Mengapa karakter ini harus ditinggalkan, gitu. Jelas ya? Jadi kalau secara penelitian tidak merubah rumusan masalah yang awal-awal lagi ya, jelas ya? Nanti bingung harus sampai merubah rumusan masalah. Nanti akan dibahas di pembahasan. Perhatikan model yang kita bangun seperti ini, ya. Itu kan berdasarkan teori. Teori mengatakan bahwa contoh di sini yang saya lihat itu planning, monitoring, evaluasi itu akan mempengaruhi yang atas itu apa itu? Metakognitif, Bu. Ya, metakognisi sama karakter. Andai kan karakter itu harus hilang atau misalnya evaluasi harus hilang, maka semua harus dibahas di pembahasan masalah, bukan rumusan masalahnya berubah lagi. Terus kemudian di pembahasan masalah, terus akhirnya kita temukan bentuk yang terbaik, harus membuang evaluasi misalnya ini, membuang hijau yang paling bawah. Nah, maka dapatlah model terbaik berdasarkan empiris. Jadi yang namanya pembahasan penelitian bab 4 itu ya, itu kan kita mempertemukan antara teori sama empiris. Jadi empiris tidak mendukung teori atau teori tidak sesuai dengan empirisnya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Bukan berarti penelitianmu gagal ya. Tapi inilah model yang cocok untuk sampel atau populasi yang saudara teliti. Teori-teori itu kan dari asing, dari luar negeri teori-teori ya.
metacognition, teori metakognisi itu kan dari luar. Lah kalau di Tegal nggak cocok ya ngapain anak-anaknya di Tegal suruh nyocokkan teori gitu. Ya, jadi kita tampilkan apa adanya untuk sampel atau anak-anak di Tegal. Nah, ini nih penelitiannya Pak Adi Amin kan di Tegal. Tegal apa Brebes ya, aku nggak tahu. Tegal kayaknya ya. Jelas ya gitu ya. Soalnya Ya, tadi Bu, ada baik. kata-kata apa Rumusan tadi apa? rumusan masalahnya berubah ya, enggak. Oke, jelas ya. Iya, Ya, Bu. Baik. lanjutkan Nur. Gimana ini kita mau sampai jam berapa nih? Ini sudah terakhir, Bu. Ya, enggak apa-apa. Tadi pokoknya kalau aku dengar sesuatu yang harus dijelaskan ya saya jelaskan. Dulutan. Dulutan. Nur, apa lagi Nur? Ini sudah nih sampai mana nih? Iya, ini sampai ini sudah terakhir sih, Bu. Ini sudah. Ya, Nanti oke. selanjutnya baru masuk ke step-stepnya. Ya. Tinggal tanya jawab aja, Bu. Yang barangkali ada yang masih bertanya Bapak Ibu. Monggo. Ya, silakan. Iya, nanya Mbak Nur. Itu kan Oke. tadi kan ada hal pendorong ya. Kalau Oh, dalam itunya kan ada pengaruh. Nah, pengaruhnya itu kan bisa berpengaruh secara simultan atau secara berlawanan gitu. Itu bisa dibedakan tidak? maksudnya, Bu? Jadi Apa maksudnya gini, kadang kan kayak disiplin. Jadi kan kalau kayak korelasi itu kan ada korelasi positif, ada korelasi negatif gitu loh. Iya. Iya, ada. Kalau untuk model yang untuk model hybrid ini bisa dibegitukan, Bu. Misal kalau dia negatif, berarti dia semakin dia besar, semakin dia kecil. Berlawanan kan berarti dia linearnya. Ya. Nah, tapi hanya untuk persamaan struktural, tidak berlaku ke persamaan pengukuran. Karena untuk pengukuran itu dia nanti indikasinya lebih ke valid sama reliabilitas. Tapi kalau untuk ke untuk ke struktural nanti kita lebih ke signifikan, tidak signifikan, pengaruhnya positif atau negatif dan pengaruh simultannya berapa, seperti itu. Terima kasih Mbak Nur. Oke, Ibu, sama-sama. Apakah ada yang lain lagi sebelum saya tutup? Sampun Bapak Ibu. Nur, berarti ini masih kurang apa ya, Nur? Wah, banyak, Bu. Banyak, Bu. Ini step-stepnya aja belum sama sekali, Bu. Besok kalau pertemuan lagi belajar dulu ya. Ya, Bu. Halo. Ya, Bu. Ini nanti bahas stepnya aja bisa berjam-jam ini, Bu. Sebentar, kita itu kayaknya ujian kapan ya? Kayaknya S1 itu minggu depan kayaknya. Ada ujian nggak, Bu? S3 kok. Ujiannya take home aja. Biasanya nggak ada. Kalau S3 take home ya. Tapi datanya beda-beda. Baik, Ibu. Ini gimana ini? Kira-kira berapa kali pertemuan lagi bisa? 2 kali kah? 2 kali? 2 kali bisa? Saya paling tidak 3 kali. 3 kali ya? 3 kali kalau dalam seminggu, minggu depan bisa nggak? Kan kita ketemu kan nggak 2,5 jam. Harusnya kan kuliah 2,5 jam. Kita kan selalu kuliah 1,5 jam. Ini 2 jam ini ya, kalau ini 2 jam. Kali ini 2 jam. 3, 4, 5. Ya sudah 3 kali, minggu depan 2 kali ya. Oke, Bu. Minggu depannya Hari apa, lagi Bu? 1 kali. Harinya, Bu. Jamnya, Bu. Ya nanti dibahas di grup ya.
Baik, Ibu. Mahasiswa kesepakatan dulu, terus nanti dibicarakan tanggal berapa. Berarti satunya seperti ini biasa Bu, Selasa sore. Tinggal Selasa nambah sore. Yang satu Selasa sore, Oke, satu ini. lagi nanti cari hari. Monggo, mungkin segera. Lagi. Langsung diputuskan aja Bu, segera aja. Ya oke. Jadwalnya di mana? Kan tergantung Bu Mariani. Atau minggu ini, ini hari apa sih, Selasa kan? Atau minggu ini ditambah satu. Monggo, Jumat ini apa? pagi. Jumat pagi Jumat lagi. pagi juga boleh. Apa? Jumat pagi? Jumat pagi. Senangnya Jumat pagi. Ya udah. Jumat pagi Kamis. jam 8 ya. Oh, Kamis juga boleh, Ibu. Kamis jam berapa? Nggih, pagi mawon. Kamis jam berapa? Kamis Hah? jam berapa? Pagi. Hah? Pagi jam 9 apa 8? 9 ya, Kamis jam 9 ya. 9 saya bisa, Bu. Jam berapa, Nor? iya, 9. Jam 9 enggak apa-apa, Bu. Oh ya, Mbak. 9. Nggih. 9 ya. Yes, Berarti siap, Bu. Kamis besok jam 9. Kamis jam 9. Sama minggu depan Selasa tetap jalan ya. Nggih. Oke ya. Ya sudah, sekarang ditutup ya. Sudah ya, cukup ya. Selamat sore ya. Ya, terima kasih Mariani, Mbak Nur. Validasinya siap Bu. Bisa divalidasi Ya, Bu. sudah saya sebentar baru saya masukkan. Dadah. Ya.